Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis regresi linier berganda. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lydia dengan NIM 2192037. Yang kedua ada Anissa Puspitadila dengan NIM 2192037. Dan yang ketiga ada Nurfilaila dengan NIM 219200342. Yang keempat ada Ninatri Arianti dengan NIM 219200349. Yang kelima ada Putri Indah Lestari dengan NIM 219200352. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Fitri Oktiasari dengan NIM 219200356. Analisis regresi berganda ini berkaitan dengan terjualnya produk DRW Skincare dan kepuasan produk serta kepuasan pelayanan. Kepuasan produk dan kepuasan pelayanan menjadi variabel yang mempengaruhi penjualan setiap bulannya. Oleh karena itu, produk yang sudah terjual itu termasuk ke dalam variabel terikat, sedangkan kepuasan produk dan kepuasan pelayanan termasuk ke dalam variabel bebas. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi berganda akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Jadwal selanjutnya adalah memasukkan data-data ke dalam IBM SPSS. Ke variabel view, dalam variabel view terdapat beberapa kolom. Kolom pertama ada name, 1 produk, kedua pelayanan, ketiga penjualan. Kolom yang kedua ada tipe. Di sini diisi dengan numeric. Selanjutnya kolom width diisi dengan angka 8, kemudian ada desimal diisi dengan 0. Kemudian pada kolom label baris pertama itu kita isi kepuasan terhadap produk, disimbolkan sebagai X1 atau dinyatakan variabel bebas. Kemudian baris kedua itu ada kepuasan terhadap pelayanan, disimbolkan dengan X2 yang berarti variabel bebas. Dan yang terakhir ada jumlah penjualan setiap bulan, disimbolkan Y yang artinya variabel terikat. Kolom selanjutnya ada values diisi dengan non, missing juga diisi dengan non. Kolom baris 1 itu 8, baris 2 itu 11, dan baris ketiga itu 10. Kemudian alike itu diisi right, measure itu diisi scale, dan row diisi dengan input. Selanjutnya kita masuk ke dalam data view. Di data view kita ada 3 kolom. Yang pertama ada kolom produk, kedua ada pelayanan, dan ketiga penjualan. Pada kolom produk baris ke-1 itu diisi 50, kedua 40, ketiga 50, ke-4 10, ke-5 50, ke-6 30, ke-7 40, ke-8 50, 9 itu 30, ke-10 50, ke-11 30, dan ke-12 adalah 30. Selanjutnya pada kolom pelayanan. Pada baris ke-1 diisi 50, yang kedua 40, yang ketiga 50, yang keempat 50, yang kelima 10, yang keenam 50, yang ketujuh 30, yang kedelapan 30, yang kesembilan 50, 10 itu 50, 11 40, dan 12 30. Dan yang terakhir adalah kolom penjualan. Pada baris ke-1 diisi 50, kedua 45, ketiga 60, keempat 10, kelima 11, keenam 20, ketujuh 63, kedelapan 51, ke-9 50, ke-10 itu 49, ke-11 itu 30, dan yang ke-12 adalah 15. Itulah data-data yang dimasukkan ke dalam IBM SPSS. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Setelah kita menginput data di variabel view dan data view, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi berganda. Nah, langkah yang pertama kita pilih menu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kelompok kami memilih variabel dependent
atau variabel terikat berupa jumlah penjualan produk DRW Skincare pada setiap bulan, yaitu pada bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Kemudian di independent variable atau variabel bebas, kelompok kami memilih penilaian atau tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk DRW Skincare dan kepuasan atau penilaian terhadap pelayanan dari bisnis DRW Skincare ini. Setelah sudah, kita pilih menu statistik, kita centang confidence intervalnya, kita ganti menjadi 99% sesuai dengan yang ditentukan. Lalu kita klik continue, kita pilih menu plots di bawahnya, kita pilih ZPRED ini, pindahkan ke variabel Y, kemudian ZRESID ini ke X, lalu kita OK. Kita klik OK. Di sini akan muncul hasil output yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jika signifikan ANOVA besar dari 0,01, maka dianggap tidak signifikan dan sebaliknya. Dalam analisis signifikan ANOVA bernilai 0,037, berarti besar dari 0,01 berarti tidak signifikan. Regresi linear tidak memenuhi kriteria linearitas atau tidak ada hubungan yang erat antara variabel tersebut. Jika signifikasi lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0,01, maka ada relasi antar variabel dan sebaliknya. Dalam hasil analisis regresif berganda, hasil uji T menunjukkan tidak ada relasi antar variabel karena signifikasi T lebih besar dari kriteria signifikan. Uji F, jika signifikasi lebih dari kriteria signifikan 0,01, maka variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel X dan sebaliknya. Dalam hasil analisis kami, signifikasi dan variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena F4,889 lebih dari 0,01. Kita akan melakukan uji normalitas data. Cara yang pertama yaitu kita pilih menu analyze, lalu descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Kita pindahkan dependent ke variabel-variabel ini di dependent list, yaitu variabel yang akan kita uji normalitasnya. Setelah itu kita klik statistik dan kita pastikan bahwa confidence intervalnya adalah 99%. Kita klik OK. Akan muncul hasil outputnya. Kita langsung menuju ke test of normality. Karena data yang kami ambil itu jumlahnya lebih kecil dari 50 data, maka kelompok kami memilih Shapiro Wilk dengan signifikan X1 0,020 dan X2 0,07. Nah, X1 dan X2 ini signifikannya lebih besar dari 0,01, sehingga data yang kami gunakan dalam analisis ini termasuk atau merupakan data yang tidak normal. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa data analisis yang telah dilakukan melalui metode analisis regresi berganda, data tidak valid. Alasan data tidak valid dikarenakan pola persebaran data tidak sama antara variabel yang diuji.
Untuk memperbaiki data yang tidak valid dapat dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu melalui skor total dari setiap variabel, apakah sudah membentuk pola yang sama atau tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.